Artinya apa? Manusia itu dihiasi punya rasa tertarik kepada harta benda. Nah, makanya di dunia ini tidak ada orang yang tidak tertarik sama harta benda itu. Nah, agar menarik, semuanya tertarik, maka yang akan diambil terlebih dahulu tema adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali pada kami para umat pecinta Al-Quran pada channel Tentram Bersama Al-Quran. Senang sebelum kita melanjutkan pembahasan materi pada pertemuan ini, sekiranya pencinta umat Al-Quran untuk tidak lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng serta komen apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk mendapatkan informasi pada channel kami Tentram Bersama Al-Quran. Umat pencinta Al-Quran dimanapun berada, yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sekaligus dia menjelaskan segala bentuk apa yang ada di dunia ini. Tentu untuk memahami itu tidak mudah, kecuali kalau kita sudah mendapatkan bimbingan, arahan, pendamping, apakah ulama-ulama yang memang punya kompetensi di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini channel Tentram Bersama Al-Quran LPPIQ, Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran, akan senantiasa menghadirkan podcast bahasan yang menarik. Pada kesempatan ini akan ada pembahasan yang bersama dengan salah seorang ustadz dari Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran LPPIQ Indonesia, dan sekaligus beliau salah seorang dari tim perumus tarjim tematik. Beliau adalah ustadz kita Dr. Andes Haji Rosidin Sobar MTHI. Kami sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Rosidin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama Quran senantiasa bahagia. Bahagia selalu. Baik, senantiasa tentram. Tentram bersama Al-Quran tentunya. Oke, Ustaz. Di podcast kami ada channel Tentram Bersama Al-Quran, yang di situ bahwa Al-Quran memang benar-benar menjadi petunjuk sebagai penjelas dari segala sesuatu. Itu penjelasannya gimana Ustaz, yang lebih jauh lagi itu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kata Al-Quran itu sendiri, bahwa Allah dalam salah satu ayatnya berfirman, wa anzalnal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi, dan kami turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Artinya apa? Al-Quran sebagai fungsi utamanya sebagai petunjuk hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, maka tentu di dalamnya itu mencakup segala hal yang dihadapi oleh manusia, segala hal yang menjadi tuntunan manusia. Walau kadangkala Al-Quran itu cara menyampaikannya, model menyampaikannya itu tidak secara rinci, karena Quran itu bukan buku teknik, karena Quran itu bukan buku sejarah, sehingga Quran itu
cara penyampaiannya, model penjelasannya itu disampaikan secara global, secara universal, secara komprehensif. Tapi bisa dipastikan bahwa Quran itu merupakan fungsi utamanya diturunkannya ke umat manusia ini sebagai pembimbing hidupnya. Pembimbing hidupnya, gitu. Terus gimana caranya Ustaz bisa mendapatkan pembimbingan dari Al-Quran yang ada di Al-Quran itu sendiri? Nah, itu yang jadi persoalan, atau kadang-kala itu menjadi problematika tersendiri bagi umat para pencipta Quran. Inginnya kadang-kala itu ingin menggali apa yang disampaikan oleh Quran, tapi kadang-kala cara menggalinya itu tidak sama dengan yang ditunjukkan oleh Quran. Oh, gitu. Kadang-kala ingin mencari jawaban apa itu bimbingan Quran, baru membaca satu ayat langsung diambil kesimpulan dari ayat tersebut, sehingga kesimpulan yang diambilnya itu merupakan kesimpulan yang tidak sama dengan yang dikehendaki oleh Quran. Berarti bahaya sekali ya kalau mau memahami sepotong-sepotong atau tidak secara menyeluruh gitu, Zat. Ya, kalau menurut pengalaman di LPI tidak hanya sekedar bahaya. Iya. Itu malah akan jadi fatal. Ya, kalau pas yang dibaca itu bukan ayat yang membahayakan orang lain. Kalau pas yang dibaca itu ayat yang membahayakan orang lain, ayat yang membahayakan komunitas tertentu, terus bacanya itu hanya sepotong, bisa jadi seperti yang di luar sana itu, menyalahkan kelompok lain, mengkafirkan kelompok lain, menuduh sesat kelompok lain itu, atau membunuh ngebom itu kan. Iya. Itu diakibatkan dari pola pemahaman Al-Quran yang tidak menyeluruh. Oh, gitu ya. Iya. Terus ini gimana kalau di LPPI Ustaz dalam rangka untuk mengajak umat pencinta Quran tepat dan benar di dalam pemahaman Al-Quran itu sendiri? Nah, ini yang dirancang. Karena di LPPI itu punya keyakinan, jangankan kita memahami Al-Quran tidak pakai panduan, tidak pakai bimbingan. Wong kita itu pergi aja ke sebuah kota, kalau kita itu belum pernah ke kota tersebut, terus kemudian kita mau pergi ke kota itu tanpa ada guide, tanpa ada peta. Kalau sekarang istilahnya nggak pakai Google Map, betul ya. Nah, sudah barang tentu nanti tidak sampai ke alamat yang dituju, tapi bisa kesasar-sasar, tersesat gitu ya. Nah, begitu pula dengan ini. Kalau kita itu ingin memahami Al-Quran, ingin mencari jawaban di balik ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita tidak paham tentang ilmu Quran, kemudian langsung kita pahami sendiri tanpa bimbingan oleh orang-orang yang punya kapasitas pada Quran, yang memahami ilmu Al-Quran, ya kayak tadi itu, pergi ke kota tidak tahu tapi nggak pakai peta, bukan ketemu alamatnya Pak, itu kalau kesasar. Iya, itu malah kesesat gitu ya. Terus selama ini LPPI gimana program-program yang dicanangkan itu? Nah, ini sebetulnya LPPI itu kan sebuah lembaga yang sejak awal itu punya komitmen mendampingi umat Al-Quran agar Al-Quran itu bagi mereka merupakan sesuatu yang menjadi acuan dalam segala hal. Nah, makanya terus yang kedua itu melihat bahwa masyarakat kita itu kan akhir-akhir ini, atau kalau kita lihat perkembangan masyarakat kita itu kan sudah luar biasa perkembangannya dalam tahap bisa membaca Quran. Ya, artinya dalam tahap untuk bisa membunyikan Al-Quran. Di mana-mana kan sudah tumbuh kesadaran orang itu bisa belajar membaca tulis Quran. Kita lihat anak-anak itu sudah banyak ya yang dimasukkan taman pendidikan Al-Quran. Nah,
melihat semuanya itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup, orang itu hanya bisa membunyikan Quran. Kemudian tahap berikutnya LPIQ itu mendampingi umat Al-Quran untuk bisa mengartikan Quran. Artinya itu bagaimana ayat Al-Quran yang terdiri dari bahasa Arab itu bisa dibaca, dan setelah baca itu bisa menangkap isi di balik ayat yang dibaca itu. Maka biasanya teman-teman menggunakan istilah itu bagaimana agar membaca Quran itu koyok baca koran. Gitu ya. Nah, setelah itu berjalan ternyata juga belum cukup. Nah, akhirnya terus muncul inisiatif, muncul keinginan bagaimana kalau kita bikin program baru, kemudian kita yang akan kita namai, yang akan kita launching ini dengan istilah tarjim tematik. Tarjim tematik. Wah, ini program baru Ustaz. Program baru. Wah, ini berarti menarik sekali bagi kita umat pencinta Al-Qur'an. Itu kayak apa Ustaz program-programnya, atau apa saja yang didalami di dalamnya? Ya kayak ini yang kita bicarakan tadi itu. Ya intinya atau tujuan pokoknya itu mengajak umat Al-Qur'an agar bisa memahami ayat Quran itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, sehingga tarjim tematik itu artinya menentukan atau mengambil tema-tema tertentu. Setelah ditentukan temanya, terus kemudian ayat-ayat yang ada di Quran itu, yang ada di 114 surat itu, yang mulai juz 1 sampai juz 30 itu, betul. Ayat-ayat yang berbicara pada tema yang sama itu diambil, kemudian dikelompokkan jadi satu, disusun sedemikian rupa, diurutkan sesuai dengan ilmu Al-Qur'annya, ada asbabun nuzulnya, ada munasabahnya, ada macam-macamnya. Nah, sehingga tersusun sedemikian rupa sehingga nanti kalau sudah tersusun, kita sampaikan kepada umat Al-Quran, ini loh cara memahami Al-Quran. Dalam sebuah karya yang dibuat oleh LPPQ namanya tarjim tematik. Tarjim tematik. Itu secara lebih konkret kayak apa program tarjim tematik itu Ustaz? Biar ini umat pencinta Al-Quran semua pasti penasaran ini. Iya. Ingin tahu kayak apa itu Ustaz? Apalagi mereka yang sudah yang sudah pernah ikut program tarjim itu pasti penasaran ini. Saya pernah ikut tarjim. Sekarang kok ada tarjim tematik apa ini? Mesti penasaran itu. Benar. Gimana Ustaz itu? Jadi ya itu, kita ambil tema-tema tertentu, misalkan tentang tema ini. Sekarang yang lagi ngetren misalkan ada tema Pilpres. Gitu. Nah, itu kan berarti bisa dimasukkan tema tentang kepemimpinan. Artinya apa? Nanti ayat-ayat dalam Quran itu yang isinya tentang kepemimpinan dikelompokkan jadi satu, kemudian disusun sedemikian rupa, mulai dari memahami arti dari pemimpin itu sendiri apa, istilah pemimpin itu dalam Quran itu apa yang dimaksud, tanggung jawab pemimpin itu gimana, proses dan macam-macam. Gitu ya. Jadi satu tema gitu. Kalau kita bicara pemimpin, jadi tema tentang kepemimpinan mulai dari figur calon yang memenuhi cara memilihnya, cara mempertanggungjawabkannya dan macam-macam. Gitu ya. Itu salah satunya tentunya. Ada lagi Ustaz yang mungkin juga sangat menarik lagi, itu apa kira-kira judul topiknya gitu? Wah, ini karena Quran itu kan luas. Iya. Karena Quran itu kan kayak yang kita bicarakan tadi itu. Hudan linnas, betul. Hudan linnas. Jadi karena hudan linnas ya berarti isinya itu menyangkut segala segi-segi kehidupan masyarakat. Ya banyak nanti temanya. Cuma dari tentu nanti LPPQ kan punya skala prioritas. Nah, ini skala prioritas ini mungkin barangkali semakin dikerucutkan. Itu bentuk yang nanti akan disampaikan oleh LPPQ itu apa diantaranya Ustaz? Ya kita ini kan gini,
mengajak itu kan perlu ada hal yang menarik. Betul, iya. Nggak menarik, nggak ikut kami. Iya. Karena ini kan program yang luar biasa, program yang bagus, tapi belum tentu program yang bagus itu bisa menjadi atau mempunyai daya tarik kepada umat Al-Quran kalau kita tidak pandai untuk mengemas sedemikian rupa. Iya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal sih yang menjadi skala prioritasnya itu. Terus dari beberapa skala prioritas itu kemudian nanti dicari hal yang hampir atau bahkan dikatakan semua manusia termasuk kita, termasuk kita itu masih tertarik pada tema itu. Masa sih? Iya. Gitu ya? Ada. Bisa disampaikan sekarang itu kira-kira apa itu? Nah, Al-Quran itu ada gini. Yujina linnasi hubbus sawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati dan seterusnya. Iya. Artinya apa? Manusia itu dihiasi punya rasa tertarik kepada harta benda. Nah, makanya di dunia ini tidak ada orang yang tidak tertarik sama harta benda itu. Nah, akan menarik, semuanya tertarik, maka yang akan diambil terlebih dahulu tema adalah nanti kita akan dahulukan tema tentang harta benda. Oh gitu ya. Pasti kita semua seneng dengan harta. Jangankan yang miskin, yang kaya aja masih seneng kok gitu kan, numpuk harta. Makanya seperti orang yang kita lihat di TV itu. Kalau kita lihat mereka sudah banyak uangnya, udah banyak ininya, tapi masih kayak gitu aja ya. Betul. Itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak cinta sama harta itu. Gitu ya. Dan terus nanti mekanisme dalam rangka pemahaman tarjim tematik khususnya dalam tema yang menarik tadi yaitu mengabadikan harta itu isinya apa Ustaz di dalamnya itu? Nah, kayak ini kayak tema tentang harta. Itu nanti biar punya pemahaman yang holistik pada harta, maka nanti modelnya itu dimulai dari ayat-ayat tertentu yang di dalamnya membahas tentang kata-kata yang punya arti harta. Oh gitu ya. Memang banyak di Al-Quran itu arti-arti yang mempunyai kesamaan. Nah itu pilihan diksinya Quran itu ternyata kata harta itu oleh Quran itu tidak hanya satu kata. Kalau istilah Quran itu tidak hanya satu kalimat. Tapi harta itu sendiri oleh Quran itu istilahnya banyak. Kemarin itu pas kita bincang-bincang sama tim perumus itu kalau nggak salah ketemunya itu sampai 11 istilah. 11 istilah. Dari satu arti sama. Artinya kalimat yang punya arti harta itu ada 11. Ada yang terkenal kan? Mal gitu ya. Ada Kanjun, ada King Thor, gitu. Ada Arot gitu ya. Ada Anfal dan lain sebagainya. Jadi kalau kita rekap itu, kalau kita kumpulkan itu kalimat dalam Al-Quran yang punya arti harta benda itu tidak kurang dari 11 kata. Kata. Nah itu nanti yang dikupas di buku itu ya. Nah itu nanti kenapa ayat ini menggunakan mal? Yang ayat ini kok menggunakan kanjun? Padahal artinya sama-sama harta. Yang ini kok menggunakan kata kintor. Nah itu menariknya. Oh gitu. Nah itu kan menariknya di situ. Iya betul. Program yang dulu di LPPI itu kan sudah ada tarjim, Ustaz. Iya. Tapi mereka yang program tarjim dulu itu apakah sedalam dan sedetail ini seperti ini? Itu kalau dulu itu kan hanya dikenalkan bahwa kata ini tarjimnya ini, artinya ini. Dengan pengalaman begitu itu terus memunculkan keinginan bagi kami di LPPG itu bagaimana ya agar masyarakat Al-Quran ini yang sudah bisa mengartikan Quran terus bisa
mencari kesimpulan terhadap petunjuk yang disampaikan oleh Quran. Oh gitu ya. Nah, kayak seperti yang saya katakan tadi itu, jadi dimulai dari definisi harta. Maksud saya itu kalimat-kalimat yang punya harta. Karena nanti kita bicara harta, terus nanti berikutnya itu ayat-ayat yang membicarakan bagaimana cara mencari harta. Oh gitu ya. Nah, nanti ada 1, 2, 3. Baik itu ayat-ayat yang berbicara tentang mencari harta itu yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, itu semuanya. Kemudian ayat-ayat yang kira-kira ini bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Wah, itu semuanya nanti ada yang disampaikan. Tekstualis, ada yang tekstualis, ada yang kontekstual itu ya. Gitu. Wah, lengkap ini berarti, Ustaz. Tidak hanya itu nanti. Terus apa lagi? Oh, tidak hanya itu. Setelah kita ajak untuk menyelami ayat-ayat yang membicarakan cara mencari harta, terus berikutnya itu juga akan diajak untuk memahami ayat-ayat bagaimana cara mengelola, memanfaatkan, membelanjakan. Wah, Masya Allah. Harta itu. Ya. Nah, makanya terus kami kemas dengan tema atau dengan judul mengabadikan harta. Yaitu tadi mulai dari pengertian harta, cara mencari harta, membelanjakan harta, terus nanti ancaman Allah bagi orang yang salah mengelola, terus kemudian balasan kebaikan Allah bagi mereka yang pinter bener mengelolanya. Gitu. Itu begitu nanti. Oh gitu ya, jadi mengabadikan itu maksudnya gitu Ustaz. Saya pikir mengabadikan disimpan di rumah, di bank, di kasur gitu, enggak ya? Itu bukan mengabadikan. Apa itu? Menyedihkan. Oh, menyedihkan. Artinya gini, kita kalau punya harta, iya, sudah kerja keras mencari harta, terus kemudian kita simpen, jangankan di bawah kasur, kita simpen di bank saja. Sekarang berapa banyak bank yang lari, kita yang kerja keras, kita simpen ternyata banknya bangkrut. Nah, banknya lari. Belum lagi kita yang nyari harta, kita yang nyimpen harta, kita yang hidup hemat. Ternyata kemudian kita belum menikmati. Wah, misalkan kita usianya sudah tua, habis masa kontraknya gitu. Siapa yang menikmati harta? Malah ahli waris kita, ahli waris kita gitu. Ya kalau ahli warisnya itu soleh, kalau toleh. Wah. Terus istrinya nikah lagi dengan lain. Wah, ini yang nikmati orang lain akhirnya ya. Apalagi ibu-ibu yang sering nyimpen biasanya ibu-ibu. Iya, benar. Ibu yang dikasih yang bagian nyimpen data suami, disimpan sedemikian rupa. Sudah banyak simpenannya, dipakai nikah lagi sama suaminya. Ini gak membahagiakan tapi menyedihkan itu tadi Ustaz ya. Makanya terus mengabadikan itu maksudnya bagaimana harta yang sudah susah payah kita mencarinya, susah payah kita memanagenya, itu kemudian kita itu yang menikmatinya. Bisa kita nikmati tidak hanya di kehidupan dunia ini saja, tapi juga bisa kita nikmati sebagai bekal kita hidup di akhirat nanti. Nah, makanya itu terus nanti ayat-ayat yang membicarakan tentang bagaimana agar harta kita itu bisa abadi. Gitu, jadi komplit ya buku tarjim tematik, jadi mulai membahas kosakatanya, cara mencari harta, cara mendistribusikan, kemudian peringatan dan juga imbalan atau apresiasi Allah bagi yang ngelola dengan baik. Nah, kita umat pencinta Quran itu kepingin tahu lebih dekat Ustaz. Itu ada nggak buku-buku itu di luaran, artinya di toko-toko buku apa bisa ditemukan itu Ustaz? Nah ini jadi sengaja memang LPPIQ itu sebuah lembaga yang tujuan utamanya itu adalah mendampingi, mengajak umat Al-Quran agar paham betul pada Quran.
Iya. Atau istilah kita di depan tadi itu bagaimana agar umat Quran itu betul-betul mengfungsikan Quran sebagaimana fungsinya. Bahasa fungsinya. Selama ini kan kadang-kadang masih banyak toh. Dikiranya fungsi Quran itu hanya untuk mendulang pahala gitu ya. Mendulang pahala. Ya itu sih nggak salah ya. Artinya kita baca Quran dalam rangka mendulang pahala itu kan nggak salah. Dapat pahala gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan fungsi utama. Itu fungsi tambahan itu. Gitu ya. Nah, fungsi utamanya itu adalah menjadikan Quran itu sebagai petunjuk kehidupan dunia akhirat. Gitu ya. Nah, karena ingin mengajak masyarakat menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka sengaja memang kami tidak menjual bebas program ini, tapi kami menjual metode ini, bukan menjual lah, mengajak atau memasarkan metode ini itu dengan cara nanti kami ajari langsung. Kami datang gitu membimbing mereka, sehingga ini kebetulan juga sudah ada bukunya ya, tadi bukunya. bahwa ini coba lihat Ustaz. Gitu ya. Mengabadikan harta ini ya. Iya, ini mengabadikan gitu. harta. Jadi ini buku memang tidak istilahnya didistribusi bebas gini, ini hanya kalangan-kalangan khusus yang memang ikut di dalamnya ya. Dan ini kalau nggak gabung dengan kami, ini ya kurang bisa memahami, kurang bisa menggunakan ini. Kalau saya lihat ini ada ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Kok ini di dalamnya ada kotakan-kotakan, terus ada yang bergaris-garis, itu apa ini maksudnya Ustaz? Oh, kan gini, jadi dulu ada program tarjim. Tarjim itu artinya bahwa masyarakat itu diajak untuk bisa menerjemah, betul ya. Nah, awalnya program tarjim tematik ini dikhususkan bagi mereka yang sudah melewati fase belajar tarjim. Gitu. Tapi kemudian kapan lagi kita punya kesempatan segera untuk bisa memahami Al-Quran? Apalagi kalau kita lihat usia-usia kita kan sudah gak lama lagi. Kalau menyelesaikan paket tarjim dulu, keburu nanti kontraknya habis ya, meninggal lebih dulu kontraknya habis. Nah, sehingga terus akhirnya buku ini kami kemas tidak hanya khusus bagi mereka yang sudah belajar tarjim, tapi untuk masyarakat luas secara luas. Sehingga di situ nanti di sini ada kalimat yang dikasih tanda kotak, ada yang tidak, ada yang dikasih tanda kotak tapi putus-putus. Nah, itu menandakan bahwa kata yang dikasih kotak itu menunjukkan itu adalah merupakan kosakata baru di halaman itu. Sementara yang sudah tidak dikasih kotak itu adalah merupakan kata yang sudah pernah muncul di halaman sebelumnya. Gitu. Jadi kalau ndak ikut program ini ya ndak tahu ya, ndak bisa cara memahaminya juga ya. Iya, bukan nggak tahu, cuma tahunya nggak sempurna. Gitu. Jadi perlu pendampingan dari ustadz-ustadz yang memang kompeten di dalamnya itu ya. Perlu pendampingan. Ini mudah kok nanti. Gitu ya. Jangan khawatir, Gimana Ustadz itu kita nanti pokoknya kalau ya kami harapkan sih tertarik, kemudian tinggal hubungi kami via telepon, via WA. Gitu. Nah, kemudian diadakan di mana, selama sudah ada 10 sampai 15 orang, nanti kami yang datang. Begitu ya. Kami yang datang ke tempat. Bisa di rumah, bisa di musola, bisa di masjid, bisa di kantor, bisa di mana saja. Iya, jadi tidak harus ke kantor LPPI ya. Jadi Ustadz LPPI siap untuk hadir mendampingi itu tadi ya. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini tadi yang Ustadz sampaikan, kosakata itu ya, ada buahnya ini, terus kemudian di dalamnya ada cara mencari harta itu tadi. Jadi sudah komplit di satu buku ini Ustadz. Ya, artinya bahwa satu tema. Iya, satu tema ya, satu tema itu. Tiap-tiap buku itu memang membahas satu tema. Jadi bisa dipastikan tema yang tertera pada judul buku ini, inilah kata Quran. Gitu. Jadi nanti kalau kita seperti buku ini mengabadikan harta. Bagaimana sih harta yang abadi itu? Ini kata Quran.
bagaimana sih cara mengabadikan Quran, cara mengabadikan harta itu di sini. Di situ ya. Bagaimana agar kita itu yang sudah jerih payah mengumpulkan, menyimpan itu terus harta kita itu bisa abadi. Ada di sini. Ada di sini ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti tema-tema yang lain juga akan satu buku. Jadi kalau ingin menikah, tema tentang pernikahan. Gitu ingin ya. bisnis, tema tentang bisnis. Nah, Masya Allah, lengkap sekali ini ya. Jadi untuk prioritas saat ini yang di skala prioritas awal ini adalah mengabadikan harta ini ya. Alhamdulillah. Jadi tadi karena kan nggak ada yang tidak tertarik sama harta. Betul, semua kita tertarik dengan harta dan memang semua butuh dengan harta gitu ya. Apa itu dulu guyonannya? Laisal khulus mampus. Iya betul nggak ada fulus, nggak ada uang, mampus pokoknya semuanya. Kalau uang tidak segala-galanya, betul lah. Itu makanya tadi kalau bisa ngelola itu kan katakannya, kalau bisa mengelola abadilah harta itu bersama yang mempunyai, walau sampai ke alam akhirat nanti gitu Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa ini. Saya dan tentunya umat pencinta Al-Quran sangat mendapatkan pencerahan, banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Rosidin ini. Tapi tentu kami sangat berharap lagi nanti suatu ketika bisa diulas kembali program-program lain yang juga tidak kalah menariknya. Siap. Jadi ini bagi kami adalah LPBG siap selalu ya. Nah, jadi untuk kesempatan ini saya rasa cukup. Alhamdulillah Ustaz Rosidin, pembahasannya cukup menarik sekali. Tentu kami bersama dengan umat pencinta Al-Quran berharap nanti ada tema-tema lain yang dibahas kembali. Siap. LPBG selalu ada di depan Nah, ini karena tentram bersama Al-Quran. Terima kasih Ustaz Rosidin atas ilmu dan pencerahannya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para umat pencinta Al-Quran dimanapun berada, demikian bincang santai kami dengan Ustadz Rosidin Sobar MTHI, satu di antara Ustadz dan sekaligus beliau adalah tim penyusun tarjim tematik dari Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran LPPIQ Indonesia. Mudah-mudahan yang kita bahas pada podcast pada kesempatan ini menjadi satu inspirasi bagi kita dan motivasi bagi kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.